Keputusan Hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan permohonan Komjen Polisi Budi Gunawan dalam sidang pra-peradilan mengilhami tersangka kasus korupsi lainnya mengambil langkah serupa. Surya Dharma Ali, tersangka kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji tahun 2012 hingga 2013, mengajukan pra-peradilan. Alasan Surya Dharma Ali mengajukan permohonan pra-peradilan karena ingin mencari keadilan. Sekali lagi, karena ingin mencari keadilan, padahal belum mempunyai bukti permulaan yang cukup. Bak Bola Salju, tersangka kasus korupsi pembahasan APBN Perubahan Kementerian ESDM tahun 2013, Sultan Batu Gana juga melakukannya. Pertama, saya dipanggil KPK sebagai saksi untuk menerima THR atau tunjangan hari raya yang dikaitkan dengan proyek SKK Migas tahun 2013. Selain Sultan Batu Gana yang sering berceletuk ngeri-ngeri sedap itu, tersangka korupsi seperti Fuad Amin Imron juga ancang-ancang mengambil jalan pra-peradilan untuk menyoal penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah Hakim Sarpin Rizaldi yang menerabas KUHAP dengan memasukkan penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan membuat geger dunia hukum. Sebagian kalangan menyebut keputusan Sarpin bisa membahayakan pemberantasan korupsi di tanah air. Ya, kita kembali di The Headline masih bersama Don Bungsu Slamun dan Bambang Wijoyanto. Bang Don, silakan dilanjutkan. Ya, menarik saya mendengar Mas BW bilang kita belajar sudah dari sejarah, belajar dari sejarah. Ya. Saya juga belajar dari sejarah karena mungkin saya sudah termasuk cukup lama menjadi wartawan. Banyak sekali komisi yang dibuat dan yang menarik untuk saya adalah statement Mas Bambang yang mengatakan dibunuh sendiri oleh penguasa. Pertanyaannya sekarang ini, ada gejala dibunuh sendiri oleh penguasa atau sebaliknya justru karena belajar dari sejarah mereka harus memperkuat KPK untuk tidak mengulangi sejarah yang sama. Statement saya itu kemarin bukan hanya dilemahkan tapi dihancurkan. Tapi mungkin saya mengurangi kata-kata yang yang hiperbol kayak gitu. Mari kita lihat satu fakta gitu. Betul. Bang Don, hari ini APBN kita 2.000 triliun. Betul. Waktu Pak SBY pertama kali menjadi presiden, kita kira 11 tahun lalu gitu ya, APBN kita masih 300 triliun, Bang Don. Betul. Procurement kita, pengadaan barang dan jasa kita itu sekitar 30% sampai 40% dari 2.000 triliun. Jadi kalau 30-40% itu kira-kira kalau 40%-nya aja 40% kali 2.800 triliun. Waktu kami ketemu dengan lembaga pengadaan barang dan jasa, sistem pengadaan barang dan jasa yang ada dalam pipeline mereka itu hanya sekitar 20% dari seluruh pengadaan barang jasa itu. Jadi kalau 20% kali 8 cuma 160 triliun. 160 triliun ya. Yang lain tuh belum masuk sistem itu. Kalau mereka masuk aja dalam sistem itu, kita bisa save 20-30% dari potensi kebocoran. Ini menurut teman-teman di pengadaan barang dan jasa. Bayangkan itu. Nah, sekarang kami sedang membangun komunikasi bersama-sama dengan mereka untuk mendorong supaya sistem pengadaan barang dan jasa itu menggunakan pipeline sesuai dengan pengadaan barang dan jasa yang pakai e-procurement itu. Padahal, Bang Don, modus operandi kejahatannya udah mulai nembus e-procurement. Kita belum masuk di situ semuanya. Nah, kalau udah masuk aja masih bisa ditipu, apalagi kalau belum masuk gitu. Nah, ini yang sedang kita perbaiki prosesnya. Mas, itu langkah besar sebetulnya. Tapi itu juga menimbulkan ketakutan besar. Setidak-tidaknya bagi para koruptor atau calon koruptor, bukan? Maka tadi ada argumen ketika bertemu gubernur mereka mengatakan kita butuh KPK, tetapi ketika ketemu yang lain mereka bilang KPK menghambat kita untuk membuat cepat keluar anggaran dan pelaksanaan proyek, lalu kemudian banyak orang takut menjadi penanggung jawab, jangan salah dan seterusnya. Kan itu yang terjadi, Mas. Ada dua hal yang mesti dilihat di situ. Pertama, ini soal mindset ya. Di sebagian birokrasi kita, jangan-jangan, saya lagi-lagi nggak mau judgement, di sebagian pemimpin kita itu ada yang salah dalam berpikir mengenai pemberantasan korupsi. Seolah-olah korupsi itu adalah oli pembangunan. Kalau nggak ada korupsi, mana bisa jalan? Dan bahkan kemudian dalam bahasa yang lain, jangan-jangan kemudian gratifikasi sebenarnya bukan masalah dong. Kalau saya dapat untung besar, masa saya nggak boleh bagi-bagi? Nah, ini yang bahaya. Daripada kasih gratifikasi, bukankah lebih baik
salary dan remunerasi dari itu diperbaiki gitu loh. Jangan dikasihnya masuk ke paket gitu loh. Dia harus menjadi bagian dari sebuah sistem. Dan ini yang persis sedang diperjuangkan oleh KPK untuk penegak hukum yang lain. Kita sedang mendorong supaya remunerasi melalui proses reformasi total di lembaga penegakan hukum menjadi bagian penting. Dan sekarang Bang Don ya, waktu kita udah berjuang bukan zaman saya aja, zaman pimpinan sebelumnya, 5-6 tahun, sekarang biaya operasional teman-teman penegak hukum kejaksaan dan kepolisian sudah sama dengan KPK. Sudah sama dengan KPK. Dan itu salah satunya boleh diklaim bagian dari upaya KPK juga. Untuk meningkatkan kompetensi, untuk meningkatkan output, maka kemudian kita dorong itu. Dalam hitungan Mas BW, kalau kita mau memperbaiki ini memang perlu berapa lama? Karena sekarang kan ada e-procurement, mereka lagi mau bikin e-budgeting dan semuanya. Lalu kemudian itu juga menghambat seperti apa yang Anda katakan. Ada juga yang berpandangan korupsi itu adalah oli dari pembangunan. Yang dulu kalau almarhum ada satu pengamat ekonomi dulu yang sudah meninggal mengatakan korupsi itu juga adalah industri yang menggerakkan sebuah ekonomi bangsa itu karena industri korupsi. Karena orang yang seperti ini dia tidak paham bagaimana kurva anti korupsi itu bekerja. Kurvanya sebenarnya kurva U. Memang seolah-olah terjadi pelambatan ekonomi, tapi itu sebenarnya dia untuk meningkatkan itu. Dan itu faktanya sudah terjadi gitu. Di semua negara yang bersih menunjukkan itu kurva U itu. Karena saya membayangkan begini, membuat aturan, kemudian membuat budaya anti korupsi itu kan pekerjaan yang panjang begitu kan, dan tidak terlihat. Itu sebabnya tadi Mas Bambang mengatakan, oh iya 30% penindakan, tapi exposure pemberitaannya bisa sampai 90% karena itu jauh lebih menarik dan lebih kelihatan. Tapi kalau meniadakan penindakan dalam seluruh proses itu juga kesalahan yang besar dan fatal. Itu harus hati-hati ya. Saya bukan pemimpin negara dan pemimpin bangsa ini, cuman saya praktisi yang punya pengalaman dan pengetahuan sudah belajar dari negara lain. Jadi mudah-mudahan nanti kita belajar dari negara lain. Kalau balik yang tadi menyelesaikan masalah, pengalaman dari negara lain juga gini, bahwa dukungan pemberantasan korupsi itu harus ditopang oleh pemerintahan, eksekutif, dan juga oleh parlemen. Cuma bagaimana? Silakan. Sorry, Pak. Bagaimana mau kerja sekarang kalau itu sebenarnya salah satu resiko yang akan dihadapi bukan hanya oleh KPK, oleh lembaga kepolisian dan juga oleh kejaksaan serta Mahkamah Agung dan seluruh jajarannya. Sekarang orang akan mempersoalkan karena keluar dari lingkup pra-peradilan, yang akan dipersoalkan untuk kejaksaan dan kepolisian, justru mereka yang paling banyak. Karena kalau kata Anda mungkin nggak disadari ya Bang ya oleh dua. Kata beliau kan epicentrum korupsi itu justru ada di sana. Ya bukan? Jadi sekarang gini Bang, kita tuh udah 10 tahun, 11 tahun baru nanganin 448. Jadi kira-kira kalau 10%-nya mengajukan pra-peradilan tuh sekitar 40-an gitu ya. 48. Nah, kalau yang di sana tuh ribuan. Jadi ini mengancam juga dua lembaga yang lain, tapi apakah disadari oleh dua lembaga itu? Sekarang yang sedang digebuk-gebuk. Kalau dilihat kan ada kesadaran bahwa lembaga ini sebagai salah satu titik di mana KPK menyoroti begitu banyak hal, lalu kemudian ada perlawanan. Kan kalau lihat yang seperti sekarang merespon pencarian rekening gendut dan seterusnya yang ada di sana, bahkan juga mungkin aparat-aparat penegak hukum yang lain. Ada satu hal pernyataan PLT pimpinan KPK kemarin itu ketika menyebutkan bahwa yang sedang masuk ke pra-peradilan dihentikan dulu penyidikannya. Pandangan Mas? Saya belum membaca itu, cuman yang saya tahu upaya KPK itu harus didukung untuk menyelesaikan apakah katanya sebagai proses sebagian dari proses menghormati pengadilan. Enggak kan, untuk menghormati pengadilan juga maka semua upaya yang sedang dilakukan yang harus diputus oleh Mahkamah Agung harusnya ditunggu juga gitu. Itu kan menghormati pengadilan. Jadi menghormati pengadilannya harus tuntas ya. Bukankah itu yang dimaksud dengan menghormati? Cuman saya juga mau bilang begini, tadi ada PR gini kan. Pertama mindset kan yang tadi. Betul. Untuk mengatasi. Terus yang kedua sebenarnya yang mesti dilakukan juga, kita harus melakukan pemberantasan korupsi itu yang betul di titiknya gitu. Nah, saya ingat karena waktu itu kan Anda di KPK sudah mendeklar ada soal korupsi di pertambangan. Jadi
mining, lalu kemudian illegal logging, lalu kemudian illegal fishing kan, plus yang dipajak. Jadi memang menurut saya pencariannya betul-betul melihat di mana potensi uang begitu besar dan di situ korupsi juga pasti potensinya besar juga. Yang lainnya yang juga jadi penting sekarang, KPK juga sebenarnya bekerja sama dengan lembaga penegakan hukum itu sangat erat sekali dalam periode sebelumnya itu. Ini bisa dibuktikan. Dalam periode sebelumnya yang mana, Mas? Kalau yang sekarang kan ini kita belum ketemu. Sebenarnya gini, kalau melihat ceritanya dulu dengan Pak Timur Pradopo ada kasus simulator cepat selesai. Periode sebelumnya itu pimpinan sebelumnya. Begitu. Itu selesai. Kita kerjasama dengan Pak Sutarman, sangat intensif sekali kerjasamanya. Dengan Pak Badrudin sebenarnya kami sudah ketemu, pimpinan yang sebelum PLT ini sudah ketemu dan sudah memberitahukan dan membicarakan langkah-langkah strategiknya. Itu sudah sebenarnya. Dan menurut saya sih sebenarnya ini yang perlu diintensifkan lagi. Ada hubungan yang up and down, kita akan bahas nanti ya. Kemudian kami akan kembali untuk Anda.